السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-48 atau yang sebelumnya dari 46, 47 dan 48, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Diberitakan berita gembira akan datangnya seorang anak yang bernama Isa yang akan berbicara pada manusia fil mahdi wa kahla, ketika masih di pangkuan dan ketika sudah kuhul. Kuhul itu 30 tahun ke atas. Kata Syekh Sa'di, "Hada ghairu at-taklimil mu'tad." Tentunya taklim yang dimaksud bukan taklim yang biasa, bukan sekedar ngomong. Kalau taklim biasa semua manusia berbicara, tapi tentunya bukan itu yang dimaksud. Balil murad yukallimun nas bima fihi salahuhum wa falahuhum, yaitu mengajak bicara manusia dengan sesuatu yang akan menjadikan mereka jadi baik, jadi saleh, sehingga mereka mendapatkan falah. Wa huwa taklimul mursalin, yaitu berbicara dengan bahasanya para rasul, dengan pembicaraan para rasul. Fa fi hadza irsaluhu wa da'watuhu al-khalq ila rabbihim. Berarti dalam ayat ini ada isyarat, berita, faedah bahwa Nabi Isa berdakwah. Sejak kapan? Sejak masih di pangkuan. Karena ucapannya ketika di pangkuan ibunya itu pun dakwah. Ketika mereka berdebat, mempertanyakan kok bisa, siapa bapaknya, ini dan itu ila akhir. Jangan-jangan mulai ada ucapan-ucapan yang mengarah kepada sesuatu yang salah atau yang jelek. Maka anak itu berkata, masih di pangkuan ibunya, "Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan
Aku ini hamba Allah. Dan aku diberi kitab. Aku dijadikan sebagai nabi, sebagai rasul. Dan aku diberkahi ketika hidupku dan ketika matiku dan ketika nanti dibangkitkan. Ila akhirih. Ini barakallahu fikum, ucapannya bukan sekedar ucapan, tetapi memiliki makna islah, memberikan perbaikan, memberikan sesuatu sehingga orang menjadi saleh, yang tadinya salah menjadi benar, yang tadinya keliru, salah paham menjadi lurus pemahamannya. Ini taklim yang dimaksud. Apalagi setelah dewasa, karena beliau menjadi seorang rasul. Fa fi hadza irsaluhu wa da'watuh. Berarti ada berita kerasulan. Dalam kalimat yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, ini ada isyarat berita kerasulan beliau alaihi salam. Wa fi taklimihim fil mahdi ayatun 'azimah. Apalagi berbicaranya ketika masih di pangkuan. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang 'azimah. Ayatun min ayatillah yantafi' biha al-mu'minun, yang akan menjadi manfaat buat kaum mukminin. Fa fi hadza, berarti dalam berita yukallimun nas mengandung berita kerasulan, mengandung berita bahwa beliau selalu mengajak pada kebaikan, ada mukjizat di sana, ada tanda-tanda kenabian, dan ada tambahan keyakinan bagi kaum mukminin. Semakin yakin bahwa ini bukan orang biasa. Wa takunu hujjah 'alal mu'anidin, dan berarti menjadi hujjah yang membantah para mu'anidin, para penentang-penentang. Annahu rasul rabbil alamin, yang menentang bahwa beliau seorang rasul. Wa annahu 'abdun lillah, yang menentang bahwa beliau seorang rasul seperti Yahudi dan yang sejenisnya, mengingkari kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang menentang annahu 'abdun, menentang bahwa beliau adalah seorang hamba, Abdullah, adalah kaum Nasrani. Karena mereka menganggap Isa bukan Abdullah, bukan hamba Allah, tetapi anak Allah. Kedua-duanya terbantah dengan ucapan bayi yang istimewa ini. Ini Abdullah, pembantah Nasrani. Aku bukan anak Tuhan. Aku bukan jelmaan Tuhan. Aku bukan satu yang tiga. Aku Abdullah, hamba Allah, budak milik Allah, diciptakan oleh Allah. Itu mana abd. Tetapi ketika ja'alani nabiyan, menentang Yahudi yang mengejek Isa sebagai anak zina, melecehkan, menghinakan, maka dibantah pula dalam ucapan sang bayi yang istimewa alaihi salam, yaitu Nabi Isa ketika di pangkuan ibunya. Wa ja'alani nabiyya, tapi aku dijadikan sebagai nabi, rasul yang mulia, dijadikan mubarakan aina ma kunt, ila akhir. Maka jangan kamu hinakan, kamu rendahkan, walaupun dia memang bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga, bukan tiga yang satu, tetapi beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan dan mubarakah, penuh berkah. Fahadihi hujjatun alaihima, hujjah atas keduanya. Waliyakuna ni'mah wa bara'ah liwalidatihi mimma rumiyat bihi. Masih ada hikmah berikutnya. Apa itu? Menjadi kenikmatan dan pembebasan Maryam, ibunya, dari tuduhan-tuduhan. Sebelum bayi berbicara, sekian banyak tuduhan. Yang paling ringannya hanya keheranan. Yang paling ringannya, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudari Harun, saudarinya Harun, bapakmu bukan orang jelek, ibumu bukan pelacur. Bagaimana engkau bisa punya anak? Maryam tidak bisa menjawab kecuali isyarat. Fa asyarat ilaih,
mengisyaratkan kepada bayi tadi. Silahkan tanya sendiri sama bayinya. Kata mereka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana aku bisa berbicara dengan bayi yang masih di pangkuan? Ternyata bayi itu berbicara. Inni abdullah atani alkitab ila akhir. Berarti sudah sekian hikmah bahwa itu adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada meluruskan kesalahpahaman, itu adalah ilmu, itu adalah mengajak kepada salah, kepada falah, juga bantahan pada Yahudi, bantahan pada Nasrani, sekaligus bara'atun li ummi, pembebasan bagi ibunya dari segala macam tuduhan-tuduhan. Bara'ah liwalidatihi mimma rumiyat bihi wa minas salihin, dan juga beliau dijadikan sebagai orang yang saleh di kalangan orang-orang yang saleh. Ayamunnu alaihi bis salah, maknanya Allah berikan kepadanya kesalehan fi man manna alaihim, bersama orang-orang yang memang diberikan oleh Allah kesalehan bersama para salihin. Wa yudkhilhu fi jumlatihim, dan digabungkan ke dalam golongan orang-orang saleh. Wa fi hadza iddatu bisyarat li Maryam. Dari sini ada sekian kabar gembira untuk Maryam alaiha salam. Ma'ama tadammana min at-tanwi bi dzikril Masih alaihi salam, dengan apa yang terkandung padanya dari berita, yaitu Al-Masih alaihi salam, akan datangnya seorang rasul. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Dilanjutkan oleh Allah dengan ucapan Sayyidah Maryam alaiha salam. Qalat rabbi anna yakunu li waladun, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa punya anak? Wa lam yamsasni basharun, sedangkan aku tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun. Wal walad fil 'adah, yang namanya anak biasanya la yakunu illa min masil bashar, tidak mungkin muncul, tidak mungkin lahir kecuali dari sentuhan laki-laki. Wa hadha istighrabun minha, dan ini adalah istighrab, perasaan takjubnya Maryam dengan berita akan memiliki anak. Anna yakunu li walad, bagaimana aku bisa punya anak tanpa disentuh laki-laki? Maka Allah jawab, qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan sekehendaknya. Agak berbeda sedikit dengan jawaban kepada Zakaria. Ketika Zakaria menyatakan, bagaimana aku bisa punya anak dalam keadaan aku sudah tua, sedangkan istriku aqir. Dikatakan, demikianlah Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Yaf'alu ma yasha. Iya kan? Disebutkan kadzalik, demikianlah Allah melakukan. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Apa maknanya yaf'alu? Berbuat. Artinya Allah berbuat sekehendaknya. Bebas. Allah berbuat apapun sekehendaknya. Tetapi di sini Allah sebutkan dengan kalimat yakhluqu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memilih kalimat demi kalimat dengan tepat. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalau saja dijawab dengan kalimat yang sama dengan Zakaria, yaf'alu ma yasha, niscaya orang-orang Nasrani akan berkata, kan berarti ini perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Yang akhirnya mereka tafsirkan dengan tafsir yang mereka mau. Walaupun tentunya kalaupun kalimatnya yaf'al, kita akan tahu tafsirnya tidak mungkin Allah menjadi bapaknya. Tidak mungkin, mustahil. Maha suci Allah dari apa yang mereka tafsirkan. Tetapi akan bisa ditarik ke sana oleh mereka karena kalimatnya yaf'alu. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan kalimat yakhluqu, sehingga Isa adalah makhlukun, bukan anak, tetapi diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, alhamdulillah. Tammat kalimat rabbik. Sungguh sempurna kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha.
Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ditambah jelas lagi dengan kalimat, dan Allah kalau memutuskan sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Akhwani fid din, a'azakumullah. Kalau Allah menciptakan manusia, menciptakan anak-anak kecil, menciptakan anak-anak bayi, kemudian kamu katakan bahwa ini anak Allah karena Allah yang menciptakan. Bisa seperti itu? Berarti semua manusia anak Allah. Dan itu sungguh perkara yang mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau diciptakan berarti dia makhluk. Maka semua manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah, ibadullah. Termasuk Isa alaihi salam, Abdullah, hamba Allah. Fa'akhbaraha anna hadha amrun khariqul lil 'adah. Dikabarkan kepada Maryam bahwa perkara ini adalah perkara yang memang luar biasa, khariqun lil 'adah, keluar dari kebiasaan. Khalaqahu man yaqulu likulli amrin aradahu kun fayakun. Diciptakan oleh zat yang maha mulia, yang kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Faman tayaqqana dzalik zala 'inda anhu istighrab wa ta'ajjub. Siapa yang ingat Allah, bahwa Allah kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia, maka cukup bagi dia sebagai jawaban. Tidak ada lagi keanehan. Kok bisa wanita bisa hamil tanpa ada seorang suami, tanpa disentuh sekalipun? Enggak mungkin. Sebentar. Kamu mengatakan tidak mungkin dengan ukuranmu atau dengan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan ukuran manusia, enggak mungkin. Kamu mau punya anak, nikah dulu baru punya anak. Kita akan jawab begitu kalau manusia berkata saya pengen punya anak tapi enggak mau nikah. Apa kamu jawab? Ya enggak mungkin. Karena kita ukur dengan kekuasaan manusia, tidak akan mampu. Tetapi kalau kita ukur dengan Allah yang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah yang kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Berarti bagi Allah mudah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, walhamdulillah rabbil alamin. Dhahabat ta'ajjub wal istighrab. Hilanglah keanehan, hilanglah ta'ajjub. Wa min hikmatil bari ta'ala an tadarraja bi akhbaril ibadi minal gharibi ila ma huwa aghrab minhu. Dan termasuk hikmah Allah al-Bari yang mengadakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada. Hikmah Allah menyampaikannya secara bertahap. Dari perkara yang gharib kepada ma huwa aghrab minhu. Pertama, yang gharib adalah bagaimana Zakaria bisa punya anak. Kaifa yakunu li waladun? Bagaimana aku bisa punya anak padahal aku dalam keadaan sudah tua? Istala ra'su sayba. Wahana al-'admu minni. Tulangku sudah rapuh. Wa imra'ati 'aqira. Dan istriku aqir. La tahid. Tidak haid. Bagaimana bisa punya anak? Ini keanehan. Tapi Allah jawab, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah mau melakukan apapun bebas sekehendaknya. Maka Zakaria ingat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala kalau mau melakukan apapun maha bisa. Ini sudah aneh, tapi masih bapak dan ibunya ada. Tetapi Allah bertahap pada yang berikutnya yang lebih aneh lagi. Yaitu seorang wanita tanpa disentuh laki-laki bisa punya anak. Yaitu Maryam alaihissalam. Wa hadha min hikmatillah tadarraja, bertahap bi akhbaril ibad, dalam menyampaikan berita. Minal gharib, dari yang aneh, ila ma huwa aghrab minhu, kepada yang lebih aneh lagi. Fadzakara wujuda Yahya ibn Zakaria. Pertama berita tentang akan adanya seorang anak yang bernama Yahya ibn Zakaria. Min abawaini, dari dua bapak dan ibu. Yang ahaduhuma kabirun wal akhar aqir.
Yang suami sudah tua, yang perempuan sudah akhir. La tahid. Tsumma dzakara aghraba min dzalik. Kemudian disampaikan yang lebih aneh lagi. Wa a'jabu min dzalik, dan lebih menakjubkan lagi, yaitu wujudu Isa, yaitu lahirnya seorang anak Isa alaihi salam dari seorang ibu tanpa bapak. Liyadulla ibadahu annahu al-fa'alu lima yurid. Untuk menghabarkan kepada para hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan sekehendaknya. Wa annahu ma syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tsumma akhbara ta'ala an minnatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pemberiannya yang besar kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Isa alaihi salam. Allah katakan wa yu'allimuhul kitaba, dan Allah ajarkan padanya kitab. Yahtamil an yakuna al-murad jinsal kitab. Bisa jadi, ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud kitab adalah jinsil kitab. Kalau jinsil kitab mencakup semua kitab, artinya diajarkan kitab kepadanya, bagaimana membaca kitab. Fayakunu dzikrut Taurah wal Injil takhsisan. Berarti disebutkan Taurat dan Injil setelahnya sebagai pengkhususan. Diajarkan bagaimana membaca kitab, bagaimana mempelajari kitab, bagaimana sampai dan diajari kitab-kitab. Di antaranya khususnya Taurat dan Injil. Dan ini adalah dzikrul am wal khas. Demikianlah dalam bahasa Arab ada sastra, ada gaya bahasa menyebutkan yang am dulu, kemudian menyebutkan yang khas. Untuk apa? Secara umum diajarkan, tetapi khususnya ini dan ini. Kadang-kadang sebaliknya, disebutkan yang khusus dulu, kemudian yang umum. Kerjakan salat, kerjakan puasa, dan beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan salat, kerjakan puasa, dan beribadahlah pada Allah. Beribadahlah am, di dalamnya ada salat, ada puasa. Kenapa puasa perlu disebut, salat perlu disebut? Dikhususkan. Artinya beribadahlah, khususnya salat dan puasa. Sehingga disebut dulu salat. Salat, puasa, dan beribadahlah. Demikian pula wa'budu lillahi wasjudu. Beribadahlah pada Allah dan sujudlah. Sujud termasuk ibadah. Kalimat wa'budullah am. Ibadahlah dengan semua ibadah. Wasjudu, dan khususnya sujud pada Allah Ta'ala. Sama dengan ini. Disebutkan diajarkan padanya kitab. Jinsil kitab. Alif lamnya berarti untuk jins. Semua kitab. Khususnya Taurat dan Injil. Li syarafihima wa fadlihima. Dikhususkan keduanya karena keutamaan keduanya, karena kemuliaan keduanya, wahtiwaihima 'alal ahkamis wasyara'i', karena terkandung di dalamnya hukum-hukum dan syariat-syariat, allati yahkum biha anbiya Bani Israil, yang dipakai untuk berhukum dengannya oleh para nabi dari kalangan Bani Israil, wa ta'lim, dan juga untuk menyampaikan ilmu dengannya. Lidzalika yadkhul fihi ta'lim alfadhihi wa ma'anihi. Oleh karena itu termasuk di dalamnya wa yu'allimuhul kitaba, diajarkan kepadanya kitab, termasuk diajarkan alfadhihi wa ma'anihi, diajarkan lafaz-lafaznya, diajarkan makna-maknanya. Wa yahtamil an yakuna al-murad biqaulihi, itu kemungkinan pertama, ihtimal al-awwal. Wa ihtimal ats-tsani yu'allimuhul kitab ay al-kitabah. Tadi kan jinsil kitab. Mungkin maknanya kitab adalah jinsil kitab. Tetapi ada kemungkinan kedua bahwa kitab maknanya kitabah, penulisan, baca tulis. Li'anal kitaba min a'zami ni'amillahi 'ala ibadihi. Karena termasuk sebesar-besar kenikmatan Allah kepada hambanya adalah diajarkan padanya baca tulis.
ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikannya ketika menurunkan ayat pertamanya kepada hamba-hambanya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan kepadamu, ini Allah yang mengajarkan kepadamu membaca dan mengajarkan dengan tulis bil qalam. Di awal surat Allah turunkan berita ini, imtinan, pemberian Allah kenikmatan berupa qiraah wal kitabah. Wal murad bil hikmah ma'rufah. Baik, berarti di sini kenikmatan-kenikmatan. Adapun pertanyaan mengapa Rasulullah SAW kok ummi tidak membaca? Karena Allah menghendaki hikmah di balik itu. Agar jangan ada tuduhan-tuduhan pada ahlul kitab bahwa Rasulullah SAW mencontek dari apa yang mereka punya. Ya. Tidak. Ya. Nabi tidak membaca. Dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil hikmah ma'rifatu asraris syara'. Hikmah di antara maknanya adalah mengenali rahasia-rahasia hukum syariat. Hikmah banyak maknanya. Di antaranya adalah mengetahui hikmah di balik syariat. Wa wad'il asya' mawdi'iha. Termasuk makna hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Tidak berlebihan, tidak kebablasan, tidak ghulu, tidak ekstrim. Itu juga hikmah. Fayakunu dzalika imtinanan ala Isa. Yang berarti kalau Allah katakan yu'allimu kitab wal hikmah, berarti Nabi Isa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. yakni mengetahui rahasia-rahasia hukum syariat dan juga menempatkan sesuatu selalu pas pada tempatnya dan selalu sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Wa hadha huwal kamal lil insani fi nafsihi. Yang ini merupakan kesempurnaan seseorang pada dirinya. Tsumma dzakara lahu kamalan akhar. Kemudian Allah mengkhabarkan kesempurnaan yang berikutnya. Wa fadlan, kelebihan yang berikutnya. Zaidan, sebagai tambahan lagi bagi Isa alaihi salam. Wa rasulan ila bani Israel, dan dijadikan sebagai rasul kepada Bani Israel. Pada dirinya dia diberi ilmu Alkitab wal kitabah, dua-duanya, karena tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, tidak mengapa ditafsirkan kedua-duanya. Wa yu'allimuhul kitab, diajarkan kitab, maknanya diajarkan bagaimana membaca dan menulis, dan diajarkan kepadanya kitab-kitab, khususnya Taurat dan Injil. Dan diajarkan pula hikmah, keadilan. Diajarkan padanya hikmah, yaitu sikap bijak. Diajarkan kepadanya hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya, sesuai ukurannya, ila akhir. Berarti kesempurnaan pada dirinya. Ditambah lagi dijadikan sebagai rasulan ila Bani Israel. Fa arsalahu Allah ila hadha asy-sya'ab al-fadil. Diutus oleh Allah sebagai rasul kepada masyarakat yang memiliki keutamaan. Alladzina hum afdalul alamin fi zamanihim, yaitu masyarakat yang paling afdal di zamannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Bani Israel adalah bangsa yang istimewa. Jangan lupa itu. Mengapa? Karena memang Allah istimewakan dengan sekian perkara. Apa saja? Banyak. Di antaranya para anbiya sejak Israel sendiri, sejak Nabi Yaqub dan anak-anaknya, Nabi Yusuf, dan kemudian di anaknya lagi, semuanya dari Bani Israel, dari turunan Israel. Apa yang kedua? Selain para anbiya diutus dari Bani Israel, nggak ada bangsa
Masyarakat yang diberi oleh Allah makanan langsung dari langit, manna wa salwa, kecuali mereka. Enggak ada yang sampai di belah laut untuk mereka. Jangan dikira satu jalan, 12 jalan. Masing-masing suku dari Bani Israel memiliki jalan sendiri-sendiri. Itu pun mereka masih protes. Kalau begini, kami nggak yakin saudara kami di suku lain selamat. Jangan-jangan mereka binasa. Maka dijadikan dinding-dinding laut tadi tembus pandang. Mereka bisa lihat saudaranya. Bisa lihat saudaranya semuanya berjalan dengan selamat. Dan keistimewaan-keistimewaan lain bagi mereka. Tetapi perlu ada ta'liq al-mukhtasar mufid. Apa ta'liqnya? Fi zamanihim. Para ulama ketika berbicara jeli, kalimat per kalimat dipikirkan. Maka dikatakan di sini oleh beliau, bangsa yang fadil, alladzina hum afdalul alamin fi zamanihim, di zaman mereka. Karena umat terakhir ini, umat Islam, dijadikan oleh Allah umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka ketika disebutkan dalam Quran sekian banyak keutamaan Bani Israel, kita katakan fi zamanihim, di zaman mereka. Setelah datang Nabi yang terakhir yang paling mulia, dan kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang paling sempurna, yang paling lengkapnya, yaitu Quran, disebutkan di dalamnya khairu ummatin ukhrijat linnas, adalah kalian khairu ummatin. Kalau kalian membawa agama ini, tetap masih ada ta'liq mukhtasar mufid, masih ada catatan ringkas yang bermanfaat. Apa itu? Selama kalian berpegang dengan agama. Kalau tidak, Allah akan jadikan asfal safilin, akan jadikan yang sejelek-jeleknya manusia. Wa aqama lahu minal ayati ma dallahum annahu Rasulullah haqqan. Kemudian Allah berikan tanda-tanda kalau Nabi Isa benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dan biasanya tanda-tanda itu berupa mu'jizat-mu'jizat. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, aku datang pada kalian membawa tanda-tanda kepada kalian. Disebutkan tanda-tandanya, bahwa aku menciptakan untuk kalian dari tanah liat yang berbentuk seperti seekor burung, kemudian ditiupkan padanya menjadi burung yang sesungguhnya. Aku bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit lepra. Aku bisa menghidupkan yang telah mati. Biiznillah. Catatan penting lagi di belakangnya, biiznillah. Jangan lupakan itu. Kalau kamu menyatakan menghidupkan dan mematikan titik mutlaqan, tidak mungkin. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan ana, akulah yang menghidupkan, matikan. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Turijul laila fil nahar wa tulid nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang menghidupkan yang telah mati Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.